Shalom, selamat Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh karena pada hari ini kita sudah menyelesaikan sekolah Sabat kita di rumah tangga kita masing-masing. Pada saat ini kita akan belajar mengenai pelajaran sekolah Sabat kita, mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Pada pekan ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita boleh mempraktikkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita, lebih cenderung kita akan belajar dan mungkin sudah belajar bagaimana kehidupan kita sosial satu antar yang lain. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa sejenak. Bapa kami dalam surga, kami mohon ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu turut menyertai hamba sehingga dapat menjelaskan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah. Apabila kita lihat bahwa ada hubungan sosial yang Paulus ingin tekankan di antara umat-umat yang berada di Efesus. Yang pertama adalah kepada anak-anak. Kepada anak-anak, Paulus katakan bahwa taatilah orang tuamu. Juga, Paulus juga katakan kepada mereka, hormati mereka. Paulus ingin sampaikan bahwa menaati orang tua akan perintahnya haruslah di dalam Tuhan. Dalam artian, apa yang anak itu praktikan daripada perkataan ayahnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Paulus ingin ingatkan, jangan sampai orang tua juga berkata seenaknya, menyuruh anaknya padahal tidak di dalam Tuhan. Itu sangat penting untuk dipahami. Dan anak-anak juga harus hormat. Rancangan Tuhan dari awalnya adalah bahwa anak-anak harus hormat supaya mereka panjang umur. Dia kutip salah satu hukum, yaitu hukum kelima. Jadi seorang anak-anak kepada ayahnya harus taat. Harus taat. Tetapi anak juga harus sadar bahwa penaatan kepada orang tua haruslah lebih rendah atau di bawah daripada taat kepada Kristus. Apabila Kristus atau Tuhan menyuruh sebuah perintah berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua, pilihlah yang Tuhan perintahkan. Begitu pula dalam hubungan sosial, praktik daripada orang tua juga harus ada. Orang Yahudi mempercayai bahwa anak-anak harus dididik keras. Kalau dimanjakan akan membuat anak-anak itu menjadi gagal. Bahkan orang Yahudi katakan ada cambukan dan lain sebagainya. Fisik, hukuman fisik ditekankan dalam pengajaran orang Yahudi kepada anak-anaknya. Dan menurut Paulus, apa yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi ini adalah salah. Yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, mereka menyenangkan. Orang tua harus menyenangkan, bukan menyeramkan. Jangan buat anak Anda marah, tetapi buat anak Anda ramah terhadap Anda. Itulah kalau misalnya kita ringkaskan perkataan daripada Paulus. Jangan bangkitkan amarah. Seorang tua harus menyenangkan bagi anaknya. Jangan terlalu sering juga orang tua itu jadi marah-marahin anaknya. Disuruh tidak dilakukan anak, langsung marah. Disuruh tidak menurut, marah lagi. Setiap hari hanya kemarahan. Anak itu tidak akan senang dengan orang tuanya, bahkan menjadi benci. Jangan sampai membuat anak Anda marah
kita lihat juga di sini, dalam hubungan sosial lainnya adalah daripada hamba. Apabila kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, hamba harus menuruti tuannya. Dikatakan bahwa mereka harus dengan menuruti dengan takut. Mereka harus turuti dengan apa yang tuannya katakan. Paulus menasihatkan bahwa apa yang patut dikerjakan bagi para hamba pada saat itu, kerjakanlah dengan sebaiknya. Karena apa? Karena mereka, apa yang mereka perbuat bagi tuannya, harus mereka perbuat seperti kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka balasan atau upah. Begitu pula dengan tuannya. Tuan pun jangan menyiksa hambanya. Karena sama, akan ada balasan. Dalam sejarah perbudakan atau perhambaan yang terjadi di Yunani, banyak sekali hamba-hamba. Ya, kita tahu bahwa ada di cambuk. Kita lihat kejadian di Mesir pada saat orang Israel diperbudak. Bahkan ada pemerkosaan yang terjadi kepada hamba wanita. Tetapi seorang tuan haruslah mengasihi hambanya. Jangan sampai Tuhanlah yang akan membalaskan dan ini menjadi hukuman, bukan upah. Aplikasinya bagi kita, hamba ini bukan hanya berarti budak. Hamba di sini bisa juga berarti pekerja. Sudah barang tentu di sini ia mendengarkan sekolah sahabat pada saat ini bukan hanya petani atau mungkin pengusaha. Sudah barang tentu ada juga yang punya atasan. Turutilah dengan baik atasanmu. Apa yang diperintahkan bagi kita, kerjakanlah dengan semaksimal mungkin. Begitu pula yang punya usaha, yang punya bawahan. Jadilah pengusaha, jadilah atasan yang menyenangkan bagi bawahan. Jangan sampai memberatkan, memberikan hukuman, mungkin ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Dan itulah pelajaran sekolah sahabat kita. Mempraktikkan kesetiaan kepada anak, mempraktikkan kesetiaan kepada orang tua, mempraktikkan kesetiaan kepada hamba, kepada Tuhan, adalah sama seperti mempraktikkan juga kesetiaan kepada Kristus. Dalam artian bahwa pada saat kita menuruti perintah Tuhan, kita juga harus memantulkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita boleh lebih paham lagi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Kiranya Tuhan, umat-umat-Mu dimanapun saja mereka berada dapat memahami dengan baik apa maksud daripada pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.